Semakin hari, teknologi informasi semakin berkembang dengan pesat, sehingga memengaruhi berbagai bidang kehidupan. Tak terkecuali bagi penerangan Kodam 3 Siliwangi. Jadi penerangan Komando Daerah Militer itu adalah suatu institusi yang berada di bawah Kodam, termasuk di bawah institusi TNI Angkatan Darat, yang tugasnya adalah memberikan penjelasan, memberikan gambaran kepada masyarakat apa saja yang dilakukan oleh prajurit TNI sehari-hari. Kalau kita berbicara dalam situasi pertempuran, tentu kita bisa menginformasikan tentang kegiatan apa yang dilakukan di pertempuran, kemudian bagaimana strategi walaupun tidak secara detail. Tetapi ini kan kita di dalam masa damai. Pasti kan banyak yang bertanya, masyarakat tentu juga ingin bertanya. Mereka membayar pajak dan pajak itu digunakan untuk membayar gaji kita, salary kita, membeli alutsista kita. Nah, inilah fungsi penerangan, memberikan penjelasan apa saja yang dilakukan oleh prajurit TNI di masa damai. Karena kita berbeda dengan tentara-tentara lain atau negara-negara maju yang sedang berkembang. Kita berbeda. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak sekali bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Dan utamanya adalah TNI meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini membantu pemerintah. Kenapa? Kami yakin ketahanan nasional yang kuat itu berasal dari terciptanya kesejahteraan rakyat. Demikian. Sebagai Kepala Penerangan Kodam 3 Siliwangi, Kolonel ARH Desi Arianto memiliki terobosan baru untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas utama terkait situasi terkini. Menurutnya, TNI perlu menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana untuk men-share informasi kepada masyarakat apa yang TNI kerjakan setiap harinya. Berita-berita positif juga akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap TNI, serta untuk memelihara moral dan tentunya bisa mempengaruhi pemuda-pemudi Indonesia untuk ikut menjadi abdi negara. Yang kami inginkan hanya satu, kami hanya ingin bekerja, memberikan yang terbaik dengan tujuan satu, ketahanan nasional. Dari mana ketahanan nasional diperoleh? Informasi, berita yang kami share, yang kami berikan kepada masyarakat, dapat mengedukasi masyarakat dan sekaligus membangkitkan rasa bela negara yang ada di masyarakat untuk Indonesia. Tim ini mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan men-share secara elektronik terkait kegiatan Kodam 3 Siliwangi dan satuan yang ada di jajarannya. Untuk memenuhi kebutuhan ini, tentu dilengkapi personil yang mumpuni. Inilah tim liputan penerangan Kodam 3 Siliwangi. Bak membawa senjata, mereka begitu lihai dengan alat tempurnya saat ini. Dalam tugasnya, tim liputan dikomandoi oleh kepala tim sebagai leader. Pensil 5, pensil. Masuk dengan pensil 5. Baik, Kabis. Saya mendapatkan info bahwa akan ada pengerahan pasukan untuk kerja bakti bersama masyarakat di sektor 6 Sungai Citarum. Kabis, tolong tunjuk satu tim untuk melaksanakan peliputan. Siap dilaksanakan. Satu tim untuk melaksanakan peliputan. Di penerangan ini kan ada termasuk laknis lah ya. Maksudnya laknis ada dibagi beberapa tim. Tugas sebelumnya memang sudah masuk, kadang ada juga tugas dadakan. Ya, begitu tugas masuk, otomatis kami bagi tim mana yang harus melaksanakan tugas tersebut. Kami kumpulkan sebelum berangkat, kami briefing. Ya, tujuannya di briefing awal ini yang menyampaikan tugas apa sih harus kita laksanakan. Ya. Setelah di briefing, mereka sudah pada mengerti semua dengan tugasnya, baru kita berangkat ke lokasi yang kita tuju untuk diliput. Sampai dari lokasi tentu kami briefing kembali karena yang kami sampaikan di
di Humpis tersebut dengan di lokasi kan berbeda. Kita bagi lagi anggota, mappingnya di mana, tugasnya di mana, sehingga ya harapannya dengan begitu bisa menghasilkan gambar atau hasil liputan kegiatan yang baik sesuai dengan harapan. Kami organizing tadi deh, di organizing di sana kami lihat dulu, pertama kami lihat dulu medannya kan ini, ya di situ kita tempatkan mungkin anggota kameramen di mana, ya termasuk fotografer di mana dan editing di mana, tempatkan berjalan. Cuman mungkin di sini kesulitannya ada suatu liputan atau ada suatu tugas yang harus dilaksanakan secara cepat dipublikasikan dan ada yang mungkin bisa esok hari dipublikasikan. Tantangan bagi kami adalah yang harus segera secepat mungkin dipublikasikan. Identik dengan kedisiplinannya, membawa mereka bisa bergerak cepat dalam bekerja. Terlebih jika meliput kegiatan yang harus terbit dalam waktu cepat. Kami di sini setelah meliput dapat hasil yang mungkin dapat hasil, kami segera dikirim, kan kami bawa laptop sendiri mungkin ya sebagai peralatan karena tugas ini sebelumnya tugas harus dilaksanakan ini secara cepat dengan ini sehingga alat semua sudah dipersiapkan. Alat kami bawa ke lapangan, di sana kami masukin, ya kami editing, kami proses gambar tersebut menjadi layak untuk dipublikasikan dan kami proses secara langsung. Gitu. Menurutnya, tak ada yang tak mungkin. Jiwa tentara yang melekat, kesigapan, dan ketangguhan mereka sangat teruji di sini. Sebelum melaksanakan tugas, penting bagi kepala tim melakukan briefing untuk pembagian tugas. Nanti Anda ngambil tempat di sana, karena diperkirakan para prajurit akan datang dari sana. Ambil angel-angel yang bagus, ya. Hindari kebocoran. Jangan lupa pemanis tetap diambil. Pak Topik, Anda video, ambil angel yang bagus, posisi di sana, ya. Pemdam 3 Siliwangi. Berhasil! Tim yang terdiri dari 6 orang ini memiliki tugas masing-masing. Ie Kusmiran, videografer sekaligus editor ini selalu menjadi andalan tim penerangan Kodam 3 Siliwangi. Pria 37 tahun yang hobi mendesain ini sudah 1 tahun lebih bergabung menjadi tim penerangan. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ya alhamdulillah ya saya diberi kesempatan. Dan memang awalnya mungkin dari hobi Mbak ya, kita terjun di dunia ini. Kebetulan saya dulu juga sebelum masuk ke militer, saya juga dulu sekolah di animasi juga lama, terus di video juga saya lama. Nah alhamdulillah sekarang saya dipercaya di Pemdam ini, yaitu tadi kita lebih bisa mengeksplor kemampuan kita, dan inilah mungkin wadah yang tepat bagi saya untuk mengeksplor kegiatan saya atau mengeksplor kemampuan saya di sini, Mbak, gitu. Selain menjadi tentara, Ie juga melanjutkan sekolah di bidang desain grafis. Menurutnya, pendidikan yang ia tempuh saat ini bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Dulu saya sekolah di desain grafis sama video editing sama multimedia animasi. Ie pernah meraih penghargaan sebagai fotografer dan editor terbaik dari United Nations saat Satgas di Afrika Selatan beberapa tahun lalu. Pembawaannya yang gesit dan berani tentu membawa hasil yang baik. Tak tanggung-tanggung, Ie mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun prestasi ini tak membuatnya cepat puas. Ketekunannya dalam bidang komunikasi membuat ia semakin ingin belajar lebih jauh lagi. Begitupun dengan Selamat Mulyana atau biasa disapa Omet. Sebelum bergabung menjadi tim penerangan, Omet merupakan personil Batalion Rider 300 di Cianjur. Berkat karyanya yang banyak di-like para warganet, membuat pria 38 tahun ini bergabung menjadi tim penerangan sebagai fotografer. Berawal saya ada punya hobi, senang saya potret. Ternyata pada saat itu komandan saya melihat, dikasih mungkin kepercayaan ya, nih foto, silakan foto, mengeksplor kemampuan saya. Alhamdulillah berkenan, kemudian sama beliau pun kembangkan lagi. Nah daripada saya simpan, saya berencana dan saya menyampaikan sama komandan diizinkan atau tidak untuk membuat Instagram batalion. Ternyata diizinkan, berkenan, asal taktik
jangan sampai disampaikan, hanya biasa-biasa saja. Setelah itu saya upload, dari 3 bulan mungkin, dari 3 bulan ternyata follower saya lebih dari apa yang saya bayangkan. Dan itu sama Pendam termonitor, pada saat termonitor sampai ke 20.000 follower. Selain menyalurkan hobinya, Omet juga merasa apa yang dilakukannya bermanfaat untuk orang lain. Salah satu contoh, masyarakat makin mengenal tentara Indonesia dan tahu apa yang dilakukan sehari-hari lewat postingannya. Saya awalnya tidak punya konsep di Instagram tersebut. Saya hanya awalnya saya kegiatan batalion, saya jepret, saya ambil foto, segala bentuk dokumentasi, segala bentuk yang menarik menurut saya ambil. Menurut saya angle-nya bagus, saya ambil dan ambil. Yang saya upload adalah bukan kegiatan taktiknya, tetapi lebih ke banyak humanisnya. Yang humanisnya tentara bersama anaknya, tentara lagi senyumnya, tentara lagi bercandanya. Hal-hal itu yang saya upload, ternyata yang saya tidak perkirakan itu yang publik yang diperkenankan yang dilihat. Tak heran jika fotografer handal Pendam 3 Siliwangi ini dijuluki sebagai tentara humanis. Dari sekian banyak foto yang diunggahnya ke media sosial, foto-foto humanislah yang banyak diminati warganet.